Ya oke, Shalom ya semua. Kali ini kita akan membahas tentang seperti yang sudah bisa kalian lihat di layar kaca, tentang ajaran Tritunggal. Tapi ajaran ini banyak sekali. Orang kira itu Tritunggal, padahal mereka tidak tahu itu bukan Tritunggal. Dan ini udah sering saya bahas sebelum ini, dan saya akan mengkemukakan kritikan saya sekali lagi. Dan yang mana kritikan saya kali ini akan saya buat secara lebih ringkas, tetapi paling kena kepada intinya. Oke, nggak usah lama-lama, jadi kita langsung aja ya. Ini saya lakukan bukan dengan motivasi supaya saya menjadi viral. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi saya lakukan ini demi Kristus, demi pengkabaran Injil. Amin. Sekarang kita masuk ya. Jadi ya untuk yang pertama-tama ini saya mau ngomong buat orang-orang di luar sana yang belum punya Kristus. Saya heran melihat orang-orang yang tidak ngerti, yang orang-orang di luar sana, di luar Kristen, yang gak ngerti Tritunggal, tapi mulut mereka begitu gampang sekali untuk komen-komenin Tritunggal. Mereka itu kan gak ngerti Tritunggal ya. Nah, berangkat dari ketidakmengertian mereka itu, tapi mulut mereka begitu latah komen-komenin sesuatu yang mereka gak ngerti sama sekali. Karena mereka nggak ngerti, ya otomatis apapun komentar mereka terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami itu, ini tentu akan menjadi komentar yang kosong. Kenapa? Karena mereka sendiri kan nggak ngerti. Bagaimana bisa komentar mereka menjadi komentar yang berisi atau bermutu, sedangkan mereka sendiri nggak ngerti? Karena semua komentar-komentar mereka itu tentu berangkat dari ketidakmengertian mereka yang buta. Jadi nggak ada isinya semua kritikan-kritikan. Kalau kalian mengkritik-kritik Tritunggal dari posisi pemahaman kalian yang tidak mengerti, bagi saya itu semua argumentasi kosong ya. Itu argumentasi kosong bagi saya. Nah, pesan saya di sini ya, bagi semua orang yang merasa belum mengerti Tritunggal, ada baiknya kalian nggak usah komentar. Saya rasa diam itu lebih elegan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebelum ini sudah pernah membahas tentang Tritunggal yang lain ini. Saya sudah pernah bahas, dan tahu udah berapa kali banyaknya saya bahas, tapi di sini saya akan membahasnya dengan kemasan berbeda. Sebetulnya isinya sama saja. Tapi salah satu hal yang melatari saya membuat video di sini adalah saya melihat sampai hari ini masih banyak sekali orang Kristen itu sangat percaya sekali dengan pengajaran yang saya sebut sebagai Tritunggal yang lain ini. Percaya sekali, bahkan sampai fanatik. Ada orang yang belum lama ini saya tonton, dia mengunggah sebuah YouTube, dan di situ dia ngajarin Tritunggal yang lain ini. Padahal dia itu bukan tipikal orang yang hobi berkecimpung di dalam dunia keilmuan teologi Alkitab. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Tidak pernah aktif dalam diskusi-diskusi teologi. Perhatiannya terhadap dunia doktrin itu juga tidak ada. Tapi dengan berani-beraninya dia membuat video seperti itu di dalam akun channel YouTube-nya. Lalu di dalamnya dia ngajarin Tritunggal yang lain ini. Padahal dia tidak tahu Tritunggal yang dia yakini itu bukan dari kitab suci. Dia nggak tahu itu. Kenapa bisa seperti ini? Ya
Ini adalah akibat dari liarnya pengajar-pengajar yang terkenal itu, yang menyebar di berbagai sosmed, TikTok, YouTube, seperti itu ya. Nah, orang-orang terkenal itu ngajarin Tritunggal yang model begini. Mereka ngajarin, videonya nyebar, maka ajaran mereka itu menyebar luas, menyemar di dalam gelantika kekristenan. Dan karena ajarannya udah menyebar, diterimalah ajaran mereka itu bulat-bulat oleh orang-orang awam. Diterima, dipercaya begitu mudahnya, begitu polosnya, dan mereka aminkan ajaran ini. Dan jika kalian sudah pernah menonton video-video saya sebelum ini, kalian pasti tahu akan kemana arah bicara saya di sini. Oke? Jadi, saya di waktu yang lalu pernah menonton sebuah YouTube. Ya, dari menit 39 detik 48 sampai menit ke 40 detik 48. Di situ Bambang Nursena ngajarin seperti ini ya. Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Tapi ada baiknya saya buka langsung ya linknya. Tapi link ini udah pernah saya muat di dalam video YouTube saya yang sebelumnya. Dan saya akan buka dari YouTube saya itu ya. Ini. Dan Yesuslah firman Allah itu sebelum kedatangannya ke dunia. Maka seringkali di dalam ceramah-ceramah saya selalu tanya, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya? Itu dijawab lebih dulu Allah Pak, katanya saksi Yehova. Berarti firman Allah itu ada kemudian setelah Allah, betul. Nah, kalau firman Allah ada setelah Allah, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah tidak bisa menciptakan, baru belajar dulu ada firman-Nya baru bisa. Oh enggak begitulah, dulu siapa? Kalau ada jawab dulu Allah, berarti Allah pernah ada, firman-Nya belum ada. Kalau dijawab lebih dulu firman-nya siapa? Ya kan? Maka jawabannya sama-sama kekal. Karena tidak mungkin Allah ada tanpa firman-Nya. Tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Nah, ini pun juga teman-teman muslim jangan salah paham. Firman, apakah kalau mengatakan di ruang ini tidak ada orang lain kecuali saya? Termasuk roh saya, masa begitu? Roh saya satu dengan saya. Jadi ketika mengatakan tidak ada orang lain selain saya, itu termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Jadi artinya apa? Tritunggal itu tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi bicara tentang misteri Allah yang esa itu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal bicara tentang Allah yang esa, yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, sebagai putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Nah, sudah jelas, itulah keilahian Kristus. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebagai firman Allah yang kekal.
Oke, jadi kalian udah dengar sendiri kan? Di situ Bambang Nursena itu ngajarin seperti ini. Sang putra itu kiasan dari firman Allah. Yesus sebagai anak itu cuma kiasan, ya. Ya, oke teman-teman. Gitu. Sang putra itu kiasan dari firman Allah. Yesus sebagai anak itu cuma kiasan. Yang artinya secara halus dia tuh ngajarin begini. Yesus bukan anak Allah. Ini ajaran dia secara halus. Dia ngajarin begini kepada kalian. Terlepas dari kalian sadar ataupun kalian gak nyadar. Dia ngajarin seperti ini secara halus. Karena kalian tadi udah dengar sendiri omongan dia. Kalian gak merasa ajaran ini berbahaya? Ngerasa gak ajaran ini bahaya? Atau menurut kalian ini fine-fine saja ajaran seperti ini? Yesus prainkarnasi adalah firman Allah, sabda Allah, kata-kata Allah, ucapan Allah, omongan Allah. Itu ajaran dia. Karena Yesus sebagai anak itu cuma kiasan. Seperti kata dia tadi. Bahaya nggak ini teman-teman ajaran seperti ini? Kalian udah dengar sendiri tadi ya. Dia betul-betul ngajarin kayak begitu. Jadi saya ini bukan ngarang. Sekian lama dia ngajarin begitu. Entah udah berapa lama. Bagi kalian yang pro Bambang Nursena, ya, kalian nggak bisa nanti bilang begini, oh kamu ini sembarangan potong-potong video orang, lalu main artikan sendiri secara tidak bertanggung jawab. Kalian nggak bisa ngomong begitu ke saya. Karena saya udah nonton video itu 2 kali. Saya udah nonton keseluruhan videonya dari awal sampai selesai. Jadi, dengan saya mengambil potongan beberapa menit dari video ya keseluruhan tadi, itu bukan berarti saya sedang menafsirkan sembarang, seenak mau saya. Tidak. Kalian nggak bisa nanti serang saya begitu ya. Bagi saya itu serangan yang sudah basi. Jadi, menurut ajaran Bambang Nursena sendiri, seperti yang kalian dengar tadi, dia mengajarkan bahwa ya seperti itulah keberadaan Yesus sebelum inkarnasi. Jadi keadaan Yesus, hidup Yesus sebelum inkarnasi, itu cuma sekedar bunyi, suara, getaran vibrasi dari Allah, yaitu suara. Suara. Getaran vibrasi dari Allah, yaitu suara. Yesus itu suara. Dan dalam banyak video-video yang lainnya, saya juga menemukan ajaran dia yang persis seperti itu. Jadi yang tadi itu bukan video satu-satunya. Entah udah berapa lama dia ngajarin begitu kepada sejuta umat. Jadi memang Bambang Nursena ini udah berkali-kali, berulang-ulang dia ngajarin begitu. Dia ngajarin begini kepada banyak umat, dan banyak umat percaya sama ajaran dia. Bahkan yang saya lihat, ajaran ini diteruskan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan apologet. Diteruskan oleh mereka di dalam jagat media sosial. Seperti diantaranya, Elia Miron, RBN, Agatha. Itu adalah orang-orang di TikTok yang hobi ngajarin doktrin ini. Apalagi yang namanya RBN itu. Dia tuh saya perhatikan dia nggak ada henti-hentinya ngajarin Tritunggal model begini di TikToknya dia. Jadi ajaran ini, doktrin ini memang udah menyemak sekali teman-teman. Tapi saya mau gemakan di sini ya, kepada teman-teman, kepada semua yang saya kasihi. Ajaran seperti ini harus kalian buang. Ini bukan ajaran kitab suci. Karena jika seperti itu adanya, berarti Yesus itu sebetulnya bisa dikatakan tidak ada. Yesus, ajaran ini mendoktrin kalian bahwa Yesus adalah sesuatu yang tidak ada.
Karena kan cuma omongan, bunyi dari omongan. Yang ada itu Allah. Yesusnya nggak ada. Yesus itu nggak lebih dari sekedar getaran suara Allah. Nah, perhatikan di sini, kalau Allah nggak punya suara, itu Allah yang bisu. Ini argumentasi mereka. Argumentasi yang selalu ulang-ulang mereka katakan. Pandangan mereka ya, kalau Allah nggak punya suara, itu Allah bisu. Allah yang bisu. Allah yang cacat. Ini argumentasi mereka, kebiasaan mereka ini ya. Ini mindset mereka. Mindset dasar mereka. Kalau Allah nggak punya firman, itu Allah yang bisu. Saya udah hafal ini mindset dari orang-orang seperti ini. Jadi suaranya Allah ya, suaranya Allah. Itulah keadaan Yesus sebelum inkarnasi. Itu wujud Yesus sebelum inkarnasi. Apakah menurut kalian ini bukan sesuatu keadaan yang gak jelas? Apakah menurut kalian ini tidak bisa disebut sebagai suatu keadaan yang tidak jelas? Bahkan bisa disebut tidak ada. Ya karena nilai eksistensi Kristus itu cuma sebatas kata-kata ucap, sekedar gema suara. Ini bisa dikatakan sebagai keadaan yang sebetulnya tidak benar-benar hidup. Tidak benar-benar hidup. Yesus itu sebetulnya memang ya hanya sebatas eksistensi kosong lah. Ya, eksistensi kosong. Itu keberadaan Yesus. Itu wujud Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu cuma eksistensi kosong. Keberadaan yang abstrak. Yang ada itu ya cuma Allah. Yesusnya itu eksistensi yang tidak hidup. Itu ajaran dia. Tapi kalau menurut kata-kata dia di video yang tadi, Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia kemas dengan kata-kata seperti ini ya. Dia samarkan itu dengan kata-kata seperti ini. Supaya nggak kelihatan motif dari ajaran dia yang sesungguhnya. Corak dari ajaran dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Tersamarkan karena dia mengajarkan begini. Dia tutupi dengan kata-kata ini. Yesus itu firman yang hidup. Yesus hidup sebagai firman. Itu ajaran dia tadi. Jadi, kalau keberadaan Yesus sebelum lahir itu cuma bunyi dari suaranya Allah, kalian bisa bayangin itu? Berarti konsekuensi logisnya, Yesus itu sebetulnya nggak ada sebelum lahir. Ya karena dia cuma kata-kata, dia cuma suara, dia cuma bunyi dari omongan Allah. Ini ajaran apa ini? Ajaran model apa ini? Apakah kalian percaya juru selamat kalian berasal dari sesuatu yang abstrak? Mau kalian percaya begitu? Tapi itulah ajaran Bambang Nursena. Yesus itu cuma suara, cuma bunyi. Kalian percaya begitu? Yesus itu bunyi. Tapi menurut kemasannya Bambang Nursena, Yesus itu adalah firman yang hidup. Nah, saya nggak terima ajaran begini ya. Saya nggak terima. Dalam sebuah video, ini video yang lain lagi. Dalam sebuah link video YouTube yang lain, itu ada orang dari kalangan Ortodoks Syria. Itu dia berkata pada menit 30 detik 14 sampai di menit 31 detik 11. Dia bilang begini. Roh Kudus yang dalam bahasa Ibrani adalah Ruah Elohim dan dalam bahasa Arabnya itu Ruhullah. Jelas bukan tiga pribadi.
tapi satu pribadi. Yang di dalam satu pribadi ini ada firman dan ada rohnya. Ini kalimatnya ya, kalimat dia ini. Jadi orang-orang seperti ini ya, mereka ini menentang paham tiga pribadi satu hakikat. Mereka menentang itu. Yang mereka yakini adalah satu pribadi. Dia mengatakan jelas. Dia mengatakan jelas bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi. Ini Tritunggalnya mereka. Versi mereka. Ini saya lihat lagi nih kata-katanya dia ya. Ini kata-katanya dia. Untuk penjelasan tentang firman, itu dapat kita lihat pada Yohanes 8 ayat 42. Di sana Yesus bersaksi, aku keluar dan datang daripada Allah, dari dalam Allah. Begitu juga tentang Roh Kudus, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan Roh Kudus itu keluar dari dalam Allah, diutus keluar dari dalam Allah. Di sini bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi. Nah, jadi ini kalimat dia ini. Jadi lagi-lagi di sini orang ini menegaskan untuk yang kedua kalinya. Allah Tritunggal itu bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi. Nah, sekedar catatan ya, orang yang ngomong begini, orang yang ngomong tadi itu, yang saya kutip di sini, itu adalah orangnya Bambang Nursena. Orang yang ngomong seperti tadi itu ya. Ini dan ini. Orang yang ngomong begini itu adalah orangnya Bambang Nursena. Maka bisa dipastikan dia itu membawa penjelasan Tritunggal versi Bambang Nursena. Itu pasti. Masih dari link yang sama, dia orang tadi itu lanjut lagi. Dia mulai ngoceh lagi mulai dari menit 48 detik 23 sampai menit 49 detik 21. Dia bilang begini, ini kata-katanya dia ini. Dia bilang begini, pengertian Yesus disebut Tuhan itu dalam arti Allah yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, itu dia memiliki firman. Firman itulah yang nanti datang ke dalam dunia untuk melaksanakan tugasnya. Soalnya kalau saya bilang langsung Allah yang tidak kelihatan itu datang ke dunia jadi manusia, nanti dikomplain saya. Loh, kalau gitu pada waktu Yesus doa di Getsemani, doa sama siapa? Itu dia doa kepada Allah. Allah siapa lagi? Allah kan cuma satu. Nah, satu-satunya jembatan yang bisa menjembatani pola pikir dia, supaya dia bisa kalian perhatikan ini, satu-satunya jembatan yang bisa menjembatani pola pikir dia, supaya dia bisa menerima Injil, saya mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah yang telah jadi manusia. Sesuai pemberitaan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ya, perhatikan ya, dia bilang di situ begini. Supaya dia bisa menerima Injil. Saya mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Sesuai pemberitaan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman ini ya. Perhatikan baik-baik kalimat dia ini. Jadi Yesus disebut firman atau firman Allah ini, menurut pahamnya orang-orang Tritunggal model begini, itu betul-betul kalimat Allah. Kalimatnya Allah, kalimatullah. Dia lanjut lagi, masih dari link yang sama, kali ini pada menit 49 detik 35 sampai menit 51 detik 29. Dia bilang lagi begini ya. Ini kata-kata dia ini. Menurut saya, Yesus itu benar-benar kata-kata Allah, logos, tapi yang berasal dari dalam diri Allah. Jadi saya pribadi mengakui dia adalah Allah. Di dalam pengertian Semitik, khususnya Islam,
Zat itu adalah merupakan suatu eksisten, wujud. Dia itu ada, jadi keberadaan. Bukan zat seperti kimia begitu. Saya 100% percaya bahwa kalimat Allah atau logos itu ditopang oleh roh Allah, ya. Saya percaya 100% bahwa kalimat Allah atau logos itu ditopang oleh roh Allah atau ruah Elohim dalam bahasa Ibrani, sehingga kalimat itu, logos itu, kalau tanpa roh Allah, dia akan menjadi kata-kata hampa. Isa itu adalah kalimat yang ditopang oleh rohnya, maka dia hidup. Sehingga dia bercakap-cakap langsung, tidak berupa tulisan. Nah, demikian kata-kata dia ya. Dia bilang, kalian harus perhatikan ya, kalian cermati baik-baik kata dia. Kalau tadi dia menekankan ini, kalau tadi dia bilang seperti ini, supaya dia bisa menerima Injil. Saya mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah yang telah jadi manusia. Dan dasarnya dari Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Kalau tadi dia bilang begini, sekarang dia bilang begini, penekanan dia. Saya percaya 100% bahwa kalimat Allah atau logos itu ditopang oleh roh Allah, ruah Elohim dalam bahasa Ibrani, sehingga kalimat itu, logos itu, kalau tanpa roh Allah, dia akan menjadi kata-kata hampa. Nah, ini kata-kata dia ya, penekanan dia di sini. Berarti kalimat Allah, kata-kata Allah ditopang oleh roh Allah, ditopang ya oleh roh Allah. Kata-kata itu ditopang oleh roh Allah, yang lalu kalimat Allah ini menjadi hidup. Karena kan di situ dia bilang logos itu kalau tanpa roh Allah dia akan menjadi kata-kata hampa. Benar kan? Oke, itu pandangan mereka ya. Ada tanggapan saya tentang Yohanes 8 ayat 42. Kan bunyinya begini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Kelihatannya dia menyoroti bagian ini kan. Sebab aku keluar dan datang daripada Allah. Kan, ya, jadi Yesus keluar, datang dari Allah. Kenapa ini harus dipaksakan masuk dalam pengertian bahwa Yesus itu firman atau kata-kata yang keluar dari Allah? Kenapa? Kan, ya itu kan kata-katanya sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kenapa ini harus diartikan Yesus itu kata-kata Allah? Kenapa? Apa alasan logisnya? Yesus keluar dari Allah. Lalu dia, Tuhan Yesus, lanjut menegaskan adanya semacam perbedaan kehendak dari Bapa. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Ya, perhatikan ya. Yesus keluar dari Allah. Lalu Tuhan Yesus lanjut menegaskan adanya semacam perbedaan kehendak dari Bapa. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi melihat ayat di situ, melihat di ayat itu dikatakan Yesus keluar dari Allah. Apakah ini mengartikan bahwa keilahian Allah yang dalam pengertian firman atau kata-kata, apakah ini mengartikan seperti ini? Apakah ini mengartikan keilahian Allah itu dalam pengertian firman atau kata-kata? Begini saudara, aku keluar dan datang dari Allah. Ini pertama-tama ya, kata-kata aku keluar dan datang dari Allah. Ini kalau mau dipandang bahwa Yesus sedang menjelaskan, kalau ini ya, kata-kata di sini, kalau ini mau dipandang bahwa Yesus sedang menjelaskan dirinya dari sisi ilahi, apa buktinya? Keluar dan datang dari Allah.
Ini kenapa tidak bisa kalau Yesus menggambarkan natur manusianya? Kalian pikir esensi manusia Yesus bukan datang dari Allah? Kalian pikir substansi manusia Yesus bukan Allah yang buat? Itu dari Allah juga natur manusianya. Dari Allah juga. Jadi, dengan mempertimbangkan banyaknya kemungkinan yang berkorelasi dengan ayat-ayat lain, saya meyakini Yesus di sini sedang membicarakan unsur manusianya. Saya meyakini Yesus di sini sedang membicarakan, menggambarkan unsur manusianya. Itu analisa saya yang pertama. Lalu yang kedua, Calvin berkata bahwa dalam bagian ini Yesus tidak berbicara tentang hakikatnya, tetapi tentang jabatan atau misi atau pelayanannya. Ya, kalau jabatan, misi, pelayanannya ini mengarah kepada manusianya dong. Penafsiran ini sesuai dengan kata-kata dengan kelanjutan kata-kata Yesus dalam ayat 42 ya. Ayat 42 bagian C, di situ tertulis, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, ini hakikat manusianya. Ini hakikat ini arah pengertiannya ini akan melekat kepada hakikat manusianya. Ya, karena bukan datang atas kehendakku sendiri. Ini pasti kemanusiaannya, teman-teman. Gak mungkin hakikat ilahinya. Nah, sampai sini, sekarang coba kita membaca kembali kata-kata di ayat itu ya. Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus sebagai manusia, memang itu keluar dan asal datangnya dari Allah. Karena kan kemanusiaan Yesus, ini memang diciptakan Allah. Itu Allah yang buat. Keilahiannya yang kekal abadi. Eksis dari minus tak terhingga di belakang sana. Dia memang ada. Tidak ada yang menciptakan dia. Dan dia itu satu dengan Bapa, jauh dari masa tak berkunjung di belakang sana. Dalilnya Yohanes 10 ayat 30. Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Nah, jadi dia itu satu dengan Bapa. Dia di dalam Bapa dan Bapa juga di dalam dia. Jadi pengertian tentang sang anak prainkarnasi ini jauh dari kata cocok untuk disandingkan kepada paham bahwa dia itu cuma kata-kata sebelum inkarnasi terjadi. Gak cocok. Jauh dari kata cocok kalau Yesus itu disebut firman dalam pengertian omongan atau kalimat. Jauh sekali kecocokannya. Di mana letak kecocokannya itu? Saya nggak nemu. Gak ada kecocokan sama sekali di sini. Saya nggak ngerti bagaimana Yesus bisa ditafsirkan dan dimengerti sedemikian aneh seperti yang mereka klaim itu. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan penafsiran ini, tapi itu pasti bukan penyingkapan kitab suci. Tidak pernah Alkitab berbicara begitu. Dan itu bukan ajaran Alkitab. Pasti bukan ajaran Alkitab. Oke. Kalau kita sudah selesai dengan ini, sekarang mari kita beranjak melihat Yohanes 15 ayat 26 yang tadi dia kutip tadi. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Nah, berangkat dari kata-kata di ayat ini, orang itu bilang, Roh Kudus keluar dari dalam Allah, diutus keluar dari dalam Allah, dan dia bilang sendiri, ini jelas bukan 3 pribadi, melainkan 1 pribadi. Jadi menurut dia bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Coba kalian pikir, kalau 1 pribadi, ini kan jadi seperti oneness ya, meskipun beda. Tapi kalau ini mau dia jadikan validasi untuk mendukung pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah roh penopang hidup di dalam Bapa, jadi maksudnya Roh Kudus itu rohnya.
Jadi maksudnya Roh Kudus itu rohnya Bapa. Nah ini ngejawabnya gampang banget. Gampang banget ngejawabnya. Kalau kita tahu Yesus dan Bapa adalah satu, ya sudah pasti rohnya. Kalau kita tahu Yesus dan Bapa adalah satu, ya sudah pasti Yesus dan Roh Kudus juga satu. Termasuk Roh Kudus dan Bapa juga pasti satu. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu hanya satu roh. Tidak ada 3 roh di dalam Allah Tritunggal. Kalau 3 roh itu ya fix 3 Tuhan. Tapi Kristen gak percaya 3 Tuhan. Allah Tritunggal itu satu Tuhan, satu Allah. Jadi dan karenanya Allah Tritunggal itu hanya ada satu, itu adalah satu roh. Pribadinya yang jamak. Makanya kejamakan pribadi dalam Allah ini juga adalah sesuatu yang tidak terpisah. Kejamakan pribadi dalam diri Allah ini tidak terpisah, namun bisa dibedakan. Roh Kudus keluar dari Bapa itu bisa dilihat dari kacamata adanya kejamakan pribadi dalam diri Roh Tunggal Allah yang berisi pribadi jamak, yang tidak terpisah itu. Tidak pernah Roh Kudus itu penopang hidup Allah seolah-olah tanpa Roh Kudus Allah kita bukan makhluk hidup. Seolah-olah tanpa Roh Kudus Allah kita bukan Allah yang hidup. Ini kan seperti tadi logikanya. Kalau tanpa firman, tanpa Yesus, Allah itu bisu. Nggak bisa bicara. Ini paham apa ini? Nah terus, apakah Roh Kudus memegang peranan tertinggi karena dia itu penopang hidupnya Allah? Apakah seperti itu pengertiannya? Kalau begitu, di mana letak kesetaraan Allah Tritunggal di dalam ontologi? Di mana? Yang begini nggak bisa dibilang setara. Apalagi Yesusnya sendiri cuma kata-kata. Itu apa-apaan coba? Yesus cuma kata-kata. Berarti Yesus itu seharusnya, ya kan? Kalau Yesus cuma kata-kata, berarti Yesus itu seharusnya nggak ada dong. Maksudnya tidak ada sebagai sesuatu yang hidup. Ya kan? Karena kan cuma kata-kata. Dia cuma ucapan, omongan. Nanti waktu inkarnasi, baru kata-kata itu memperoleh kehidupan. Sebelum inkarnasi, kata-kata itu belum hidup, belum eksis. Ataupun kalau mau dibilang hidup, seperti yang dari Bambang Norsena bilang hidup sebagai firman Allah, kalaupun mau dimengerti seperti itu bisa dikatakan sebagai keberadaan yang abstrak. Ini abstrak. Karena Yesus itu kan cuma suara, cuma bunyi. Yesus itu. Kalian mau juru selamat kalian itu aslinya cuma bunyi. Mau kalian percaya begitu? Saya betul-betul nggak habis pikir bagaimana pemahaman ini bisa berakar kuat di dalam benak keyakinan banyak sekali orang. Kalian kalau mau percaya begitu, silakan. Tapi saya enggak. Saya nggak percaya yang begini. Juru selamat saya bukan sesuatu keberadaan yang abstrak. Juru selamat saya itu pribadi Allah. Coba pikir ya. Kalau Yesus itu aslinya cuma kata-kata, yang lalu nanti ditambah dengan dikemas dengan pengertian kata-kata itu ditopang oleh Roh Allah dan menjadi hidup, menjadi manusia. Kalau seperti itu, maka seharusnya Yesus itu bukan makhluk. Benar nggak? Yesus itu bukan makhluk dong harusnya kalau seperti itu. Kamu percaya demikian? Percaya? Saya tidak. Ya bukan makhluk dong. Cuma bunyi kok, cuma suara, kata-kata, cuma getaran vibrasi, getaran bunyi bicaranya Allah. Jadi kalau Allah ngomong, bersabda,
bunyi dari ucapannya itu. Nah, itu Yesus. Ya fix, Yesus itu bukan makhluk dong kalau begitu. Ini kalau kita mau konsisten, kalau mau konsisten ya, kalau kita mau konsisten, kalau mau konsisten kita bicara konsekuensi teologis. Ini implikasi teologis. Ya, ini kalau mau konsisten kita bicara konsekuensi teologis. Ini implikasi teologis. Saudara percaya demikian? Saya tidak. Ya kan kata-kata. Apa nilainya Yesus kalau dia cuma sekedar kata? Apa nilainya juru selamat kalian kalau keberadaan aslinya itu hanya sebatas kata? Lalu kata-kata itu turun ke dunia, ditopang oleh rohnya Allah, atau ditopang oleh kuasa Allah, baru vibrasi itu menjadi sesuatu, menjadi hidup sebagai pribadi. Saya sudah pernah suarakan ini sebelumnya, bahwa pemahaman seperti ini bukan cuma aneh, tapi terkesan menghina Yesus. Bahkan bisa dikatakan Yesus itu sebetulnya tidak ada sebagai makhluk. Kan kata-kata kan ditopang oleh roh Allah. Kata-kata yang ditopang oleh roh Allah. Sedangkan hanya ada satu roh di dalam Allah Tritunggal. Maka kasarnya Yesus itu sebetulnya ya tidak ada. Gak hidup sebetulnya Yesus itu. Begitu kasarnya. Pemahaman ini menjelaskan Yesus itu cuma keberadaan hampa, eksistensi abstrak, dan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang kosong. Oke, sekarang ini saya mau jelasin ya. Setelah tadi saya mengkritik, sekarang saya mau menjelaskan. Yesus disebut firman atau kata. Jadi dalam bahasa Yunani itu kan logos ya, firman. Itu dalam bahasa Yunani itu logos. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu kalau diterjemahkan ke Inggris itu bisa word, bisa speech. Nah, mengapa demikian? Seperti sekarang misalnya, saya berbicara kepada saudara melalui kata-kata dalam bentuk tulisan yang saya videokan. Begitu kan? Kata-kata yang saya ucapkan membuat orang yang mendengar saya mengerti apa yang saya pikirkan. Dengan saya ngomong seperti ini, dengan saya ngoceh-ngoceh seperti ini, lalu saudara mendengar lewat rekaman video, maka saudara jadi kenal pemikiran saya. Gitu kan? Sama halnya saudara berhadapan langsung dengan saya. Semakin banyak kata-kata yang saya lontarkan kepada saudara, seiring omongan saya terucapkan kepada saudara, itu akan membuat saudara semakin mengenal orang seperti apa saya ini. Kamu tidak akan pernah mengenal dan tahu orang seperti apa saya kalau bukan melalui kata-kata saya. Kata-kata ya, kata-kata. Oh, nanti ada yang bilang, kita kenal artis atau tokoh manapun, itu kita nggak ketemu sama orangnya kok. Kita nggak ketemu langsung sama orangnya kok. Ya, iya, kamu bisa tahu orangnya melalui apa? Melalui pemberitaan kan? Entah itu pemberitaan tertulis atau lisan. Tetap kan itu melalui kata-kata. Ada orang kenal Yesus dari pembacaan ayat kitab suci. Itu kata-kata dalam bentuk tulisan. Ada orang kenal Yesus dari orang tuanya. Itu pemberitaan melalui kata-kata. Nah, dengan saya ngomong seperti ini, saudara jadi kenal pemikiran saya kan? Bukan kenal orangnya, tapi mengenal pemikirannya. Bukan mengenal langsung secara pribadi, tapi mengenal apa yang saya sampaikan. Saudara jadi kenal kebenaran dari apa yang saya pikirkan. Nah, Yesus disebut firman atau kata itu dalam kandungan pengertian seperti yang tadi. Melalui omongan dia, orang mengenal Allah itu siapa.
orang jadi kenal dan tahu kebenaran Allah, pikiran Allah, kehendak Allah. Makanya kitab suci mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah yang seperti apa, tapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Karena itulah Yesus disebut firman. Saudara paham sampai di sini? Dan kata firman itu menunjuk kepada Yesus. Cuma di dalam ayat-ayat tertentu. Jadi kalau kita mendata ayat, sebetulnya nggak banyak ayat kitab suci yang mencatat Yesus itu firman. Itu nggak banyak. Sedikit sekali ayatnya. Tapi ayat-ayat yang mencatat Yesus itu disebut anak, itu jumlahnya ada segunung. Bahkan ada pernyataan timbal balik antara Yesus dan Allah. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dan Allah menyebut Yesus sebagai anak. Ini pernyataan timbal balik dua arah yang bertemu pada satu titik penyingkapan. Bahwa Yesus memang sungguh-sungguh anak dari Bapa. Bukan anak biologis seperti manusia, tapi dia betul-betul anak. Jadi di sini saya mau kasih tunjuk kepada kalian semua. Ada ayat-ayat kitab suci yang menyebut Yesus sebagai anak. Nah, kita lihat ya. Yohanes 3 ayat 16-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus disebut anak. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Lagi-lagi anaknya. Kitab suci menyebut Yesus sebagai anak. Ini eksplisit. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh si anak ini, Yesus. Si anak ini ya, dia di sini adalah anak. Barang siapa percaya kepadanya, kepada anak, ini kan kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah ini maksudnya anak Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi kitab suci betul-betul menyebut Yesus sebagai anak. Lalu ada juga suara Bapa dari sorga. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini eksplisit, kalimat eksplisit dari Bapa itu sendiri. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada dia, kepada anaknya itu, Bapa berkenan. Jadi Bapa menyebut, jadi memang Yesus disebut anak. Dan dari ayat di sini, Matius 3 ayat 17, Bapa sendiri yang menyebut Yesus itu sebagai anaknya yang terkasih. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Lagi-lagi disebut anak. Siapa anak di sini? Kalau bukan Yesus ini siapa? Nggak ada yang lain. Allah mengutus anaknya. Yesus itu jelas sekali disebut anak. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 9 ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya, oleh si anak itu, si anak tunggalnya ini ya. Inilah kasih itu.
Bukan kita yang telah memilih yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Siapa yang diutus? Anaknya. Jadi Yesus ini memang disebut anak. 1 Yohanes 4 ayat 14-15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Anaknya ini diutus menjadi juru selamat dunia. Anaknya yang diutus sebagai juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, akan tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi Yesus ini disebut anak Allah. Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir, ya lihat ya, pada zaman akhir ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Bapa. Anaknya Bapa. Yesus disebut anak yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia si anak ini ya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tentang anak, Yesus ini lagi-lagi disebut anak. Tentang anak, Bapa bilang, tahtamu ya Allah. Jadi anak Allah ini disebut Allah. Oleh siapa? Oleh Bapa. Ini Bapa yang ngomong, tahtamu ya Allah. Dan ini seperti yang saya ajarkan selama ini kan. Kalau anak manusia sudah pasti manusia. Anak gajah sudah pasti gajah. Nah, kalau anak Allah sudah pasti Allah juga. Gitu ya. Ibrani 4 ayat 14. Sekarang kita mempunyai karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Yesus disebut anak Allah. Jelas semua? Lalu ada lagi nih ayat lain ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini kan pernyataan Petrus ya. Pernyataan Petrus di Matius 16 ayat 16. Pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini kalimat ini dia lontarkan kepada Yesus. Kalau saya tidak salah, ini waktu Yesus bertanya kepada para murid, menurut kalian siapakah aku? Nah lalu Petrus jawab begini. Nah, tapi menarik saudara. Menariknya, ketika kita mendengar tanggapan Yesus di ayat 17-nya, apa yang Yesus bilang di situ? Menanggapi kalimat pernyataan Petrus ini, pengakuan Petrus ini bahwa Yesus anak Allah yang hidup. Menanggapi itu, Yesus bilang ke Petrus, Yesus ngasih tahu nih ke Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, artinya Bapa yang menyatakan itu. Apa artinya Bapa menyatakan Yesus itu anak Allah? Lewat ucapan Petrus, ya. Bapa menyatakan Yesus itu anak Allah yang hidup melalui ucapannya Petrus, melalui mulutnya Petrus. Begitu ya. Jadi bahasa lain dari kalimat Yesus itu adalah, itu bukan kata-kata manusia. Pengakuan Petrus di sini ya. Petrus kan bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bukan kata-kata manusia, tapi pernyataan Bapakku yang di surga.
Itulah bahasa lain dari kalimat Yesus di sini ya. Bahasa lain dari kalimat Yesus di sini adalah itu Yesus mau ngasih tahu kepada Petrus dan para murid dan juga para murid yang lain. Yesus ngasih tahu ke mereka semua bahwa itu kalimat Petrus di sini ini bukan kata-kata manusia, tapi itu adalah kata-kata dari Bapakku yang di sorga. Itu artinya. Lalu ini ada ayat yang mana Yesus menyebut dirinya sebagai anak ya. Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Nah, aku anak Allah. Yesus menyebut dirinya sebagai anak. Eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Ada juga di Markus 14 ayat 60 sampai 65 ya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Perhatikan kalimat pertanyaan ini, kalian perhatikan ya. Perhatikan kalimat pertanyaannya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Siapa yang terpuji ini kalau bukan Allah Bapa? Ini Allah. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Perhatikan jawaban Yesus. Akulah dia. Nah, jadi di sini dia ngaku. Yesus ngaku sendiri dari mulutnya bahwa dia adalah anak dari yang terpuji ini. Yang terpuji ini sudah pasti Allah. Tidak bisa lain, tidak bisa bukan. Ini pasti Allah Bapa. Ini pasti Allah yang disembah oleh dalam kacamata keyahudian, sekaligus Allah yang mana Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Gitu yuk. Akulah dia. Akulah si anak Allah itu. Akulah anaknya. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, dan datang di tengah awan-awan di langit, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Jadi, karena Yesus mengaku dia sebagai anak Allah, orang Yahudi mendengar itu sebagai hujatan terhadap Allah. Allah sesembahannya Yahudi itu. Ya. Mereka marah nih. Marah sekali sama Yesus. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Karena pengakuannya ini. Akulah anak Allah. Karena pengakuannya di sini itu, Yesus dianggap menghujat terhadap Allah orang Yahudi. Maka dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hei Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Dan ini ayat yang barusan kita baca tadi itu paralel dengan Matius 26 ayat 62 sampai 68 ya. Bisa kalian cek sendiri nanti. Lalu ini Yohanes 11 ayat 4 ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ini lagi-lagi pengakuan eksplisit dari mulut Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Karena yang Yesus maksudkan anak Allah di sini kan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain.
Nah, jadi ayat-ayatnya ada banyak sekali ya. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, terus Bapa juga menyebut Yesus sebagai anak gitu. Atau Yesus, pokoknya banyak deh ayat kitab suci yang menyatakan Allah itu Bapa, Yesus itu anak. Anak dari Bapa. Yesus itu anak dari Bapa. Bapa itu Allah itu Bapa, Bapa dari Yesus itu si anak itu ya. Ini yang saya bahasakan sebagai pernyataan timbal balik di dalam Alkitab. Nah, ini ya, selain daripada itu, Yesus itu juga beberapa kali tercatat menggunakan gaya bahasa akulah dia di dalam Alkitab ya. Akulah dia. Itu memang beberapa kali Yesus mengaku dirinya dengan gaya bahasa seperti itu. Akulah dia. Nah, itu kan dari teks Yunani ego eimi. Artinya, akulah itu. Nah, ini sama seperti nama Allah yang diungkapkan Allah kepada Musa waktu di Keluaran 3 ayat 4 itu. Keluaran 3 ayat 4 ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Nah ini original teksnya itu Ehye, Asar, Ehye. Ya, itu dari bahasa Ibraninya. Ehye, Asar, Ehye. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah itu, ini ayat teks di ayat ini ya, kalau kita mau baca dalam teks Ibraninya atau teks Masoretiknya itu seperti ini. Ini yang saya tampilkan di sini ya. Ya ini, bisa kebaca. Ini ya teks Ibraninya. Vayomer Elohim el Mose Ehye Asher Ehye. Vayomer Kohtomar Livnei Yisrael. Ehye Sela Chani Aleichem. Nah, itu terjemahan hufiahnya seperti ini ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Itu dari sini. Ehye Asher Ehye di sini. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kata Ehye itu artinya aku ada atau aku akan ada. Sementara Asher itu artinya yang. Nah, Ehye aku ada atau aku akan ada. Asher itu artinya yang. Nah, kalau semuanya disambungkan, Ehye, Asher, Ehye, itu akan membentuk pengertian seperti ini. Aku akan ada, yang aku akan ada. Atau bisa juga, aku ada, yang aku ada. Tapi kalau mau gampangnya begini. Akulah yang ada. Nah ini gampangnya ya. Gampangnya seperti ini. Akulah yang ada. Atau akulah sang ada. Nah, jadi nama Allah ini itu artinya itu adalah dia itu kekal, tidak berubah, dan dia ada dengan sendirinya. Sebuah keberadaan yang bahkan tidak tergantung apapun. Eksistensi sebuah entitas yang tidak tergantung pada apapun. Itulah Allah. Dan seperti itulah Allah menyingkapkan nama dirinya kepada Musa. Yahweh itu, sekarang kita bicara Yahweh ya. YHWH itu dari akar kata yang sama dengan Ehye. Karena kalau Yahweh itu artinya dia ada atau dia menyebabkan terjadi. Itu Yahweh. YHWH, 4 huruf
4 huruf tetragrammaton ya. Artinya dia ada atau dia menyebabkan menjadi. Nah, dan inilah kenapa waktu Yesus mengucapkan gaya bahasa yang sama di Yohanes 5 ayat 58 itu orang-orang Yahudi itu langsung ngerti. Yesus itu ngaku-ngaku dirinya itu setara dengan Allah ya. Yohanes 5 ayat 58 ya, bunyinya begini. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada. Ego eimi. Waktu Yesus membuat pengakuan seperti ini, itu orang-orang Yahudi langsung ngerti. Mereka langsung connect bahwa waktu itu Yesus itu lagi ngaku-ngaku dirinya itu setara dengan Allah. Dia mengklaim namanya setara dengan Allah, memiliki nama Allah. Makanya mereka langsung panas kan. Yesus mau dilemparin sama batu di ayat 59-nya. Terus ada juga ayat kitab suci di mana Yesus menyebut Allah sebagai Bapa ya. Ya kalau tadi kita udah baca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus, ya ayat-ayat yang menyebut Yesus itu anak. Kali ini kita akan melihat ayat-ayat yang di mana Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Yohanes 5 ayat 18. Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya. Ini kata menyamakan ini sebetulnya menyetarakan ya. Menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, omongan Yesus yang menyetarakan dirinya dengan Allah ini yang bikin orang-orang Yahudi itu jengkel sama dia. Gitu. Ada juga Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini dalam doanya Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa di sini. Yohanes 17 ayat 24 juga sama. Ya Bapa. Lagi-lagi dia menyebut Bapa kepada Allah. Dan ada satu ayat pamungkas di sini ya. Ayat ini menyatakan pernyataan double dari kitab suci. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Berarti ini kan pernyataan double ya. Ini memang bukan omongan Yesus. Ini Yohanes, kalau aku tidak salah Yohanes ya yang ngomong. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Tapi sekalipun ini hanya Yohanes Pembaptis yang ngomong, bukan berarti omongannya ini nggak benar. Karena seperti kita semua tahu, kitab suci itu kan dinafaskan oleh Roh Kudus. Dinafaskan. Tetapi anak, dan sekedar catatan ya, bagi kalian yang belum tahu, Yohanes, ini kan kalimatnya Yohanes Pembaptis ya, benar gak? Nah, Yohanes Pembaptis itu menjelang kelahirannya, itu ada gema tentang kelahiran yang begitu kuat. Ada gema yang memberitahukan kepada orang-orang bahwa anak yang akan lahir ini begitu spesial, begitu istimewa. Dia akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus dia dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim, dalam kandungan. Kalian bayangin itu. Kalau nabi-nabi lain kan, nabi-nabi perjanjian lama ya, itu cuma disebut nabi kan. Tapi hanya anak ini satu-satunya, hanya anak yang akan lahir ini satu-satunya yang disebut sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi. Itu Yohanes Pembaptis.
Jadi walaupun jadi kalian tidak bisa mengatakan, oh ini bukan kalimatnya Yesus, ini kalimatnya Yohanes Pembaptis. Betul, Yohanes Pembaptis yang ngomong. Tapi bukan berarti omongannya itu tidak bisa dipercaya. Begitu, ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi jadi ini yang ngomongin Nabi Allah yang maha tinggi, teman-teman. Nabi Allah, seorang yang dikatakan akan mendahului Allah di dalam pelayanannya. Jadi maksudnya mempersiapkan jalan bagi Allah, bagi Mesias. Ya kurang lebih seperti itu ya Yohanes Pembaptis, biar kalian tahu betapa spesialnya Yohanes Pembaptis ini. Dan ini yang ngomong dia, si Yohanes Pembaptis itu. Anak tunggal Allah. Jadi Yesus sang Mesias ini disebutnya sebagai anak tunggal Allah. Lalu dia lanjut di kata-kata selanjutnya, yang ada di pangkuan Bapa. Yang ini disebut anak, yang ini disebut Bapa. Yang anak ini sudah pasti Yesus, sang Mesias disebutnya anak. Tetapi Bapa itu mengarah kepada Allah. Berarti ini pernyataan double. Yesus disebut anak satu-satunya, sementara Allah disebut Bapa. Nah, ini kalimat Yohanes Pembaptis ya, luar biasa. Ayat-ayat di mana Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dan Bapa menyebut Yesus sebagai anak. Dan sekaligus pernyataan timbal balik antara Yesus dan Bapa, dan ada juga pernyataan double dari mulut Yesus sendiri. Nah, sekarang, jadi kalau kita udah main ayat ini harusnya udah kuat sekali ya. Ini nggak bisa dibantah lagi kalau kita udah main ayat seperti ini. Jadi adalah aneh melihat fakta bahwa sejumlah lautan orang Kristen begitu fanatik mengimani Yesus itu firman dalam pengertian sabda Allah, kata-kata Allah, omongan Allah, ucapan Allah yang lalu turun ke dunia, inkarnasi jadi manusia. Hanya di ayat-ayat tertentu Yesus disebut firman, tetapi di ayat lain tidak pernah ada kata firman mengarah kepada pribadi kedua Allah Tritunggal. Gak pernah. Dan itu saya aminkan dalam pengertian yang merujuk kepada kata-kata Allah. Yesus disebut firman. Itu adalah doktrin teologis dari Rasul Yohanes. Karena hanya dia seorang yang memberikan sebutan itu kepada Yesus. Itu adalah gelar kehormatan bagi Kristus. Saya kira Yohanes berhak memberikan gelar itu kepada Yesus ya. Yohanes memang berhak memberikan gelar itu kepada Yesus. Sebab beberapa ayat mencatat ada seorang murid yang dikasihi Yesus. Dan ayat-ayat ini bermuara kepada Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya. Ini Yohanes murid Yesus, Rasul Kristus. Hanya dia yang disebut murid yang dikasihi. Berarti ini spesial. Yohanes ini murid yang sangat spesial. Dia istimewa ketimbang yang lain. Hanya dia seorang yang disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu saya berpendapat bahwa Yohanes memang berhak memberikan gelar kehormatan itu kepada sang guru. Itu orang-orang seperti Bambang Nuksena, Elia Miron, RBN. Nah, 3 orang ini yang paling sering saya lihat menebar pemahaman, menebar doktrin tentang Tritunggal model begini. Allah itu sang Bapa, Yesus itu firman-Nya, sabda Allah, kata-kata, dan Roh Kudus itu rohnya Allah. Allah Bapa, nyawa diri.
dari Bapa. Ya kan, ajarannya kan, jadi inti ajarannya adalah Yesus disebut firman ya. Kalau ajaran ini ditekankan secara kuat sekali bahwa itu adalah kata-kata Allah, ini akan secara bawah sadar mengaburkan fakta bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, fakta bahwa Yesus itu anak Allah akan dikaburkan secara bawah sadar oleh doktrinasi semacam ini. Doktrinasi dari orang-orang seperti yang tadi itu. Ini ajaran macam apa ini? Ajaran mereka itu secara perlahan-lahan itu menolak doktrin dasar Kristen bahwa Yesus itu anak Allah. Ini bahaya. Ini bahaya ini. Ya, ada ayat-ayat kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus itu firman. Itu memang ada. Tapi dalam pengertian apa? Itu bukan literal. Sama seperti Yesus disebut anak domba Allah. Ya, kalian tahu kan Yesus itu kan dalam kitab suci beberapa kali disebut sebagai anak domba Allah atau anak domba. Apakah Yesus mau dimengerti anak dari domba begitu? Kalau seperti itu ya, apakah Yesus mau dimengerti sebagai anak yang lahir dari domba? Apakah Allah Bapa punya domba? Yang mana dari domba itu lahir Yesus Kristus. Gitu. Kan gak mungkin itu ya. Yesus anak domba itu gelar bagi dia. Bukan literal. Bukan Allah Bapa memelihara domba, lalu dari domba itu lahir Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Ya bukan. Bukan gitu pengertiannya. Diperanakan dari domba. Yang gak gitu. Lebih jauh lagi nih. Ya, lebih jauh. Kita main lebih jauh lagi. Kalau mau ekstrimnya, apakah Bunda Maria itu mau dimengerti sebagai penggenapan tipologi dari domba perjanjian lama? Gimana itu? Itu kalau mau dipaksakan masuk dalam pengertian literalnya. Aneh kan jadinya? Kenapa Yesus disebut firman? Kalian definisikan secara kenapa Yesus disebut firman? Kalian definisikan secara literal. Tapi Yesus anak domba, kalian gak mau artikan literal juga. Kenapa? Di sini saya kuliti doktrin kalian. Saya bongkar, saya habisin pemahaman ngawur kalian itu ya. Saya bongkar habis inkonsistensi kalian di dalam menafsir ayat. Saya bongkar habis ajaran kalian itu. Saya kuliti. Yesus anak domba Allah itu kan gelar bagi Yesus. Karena di dalam perjanjian lama banyak sekali kita menemukan cerita-cerita yang 11-12 dengan korban penebus salah atau penebus dosa, yang mana domba jantan itu sebagai korban yang utama harus kudus, tidak bernoda, tidak bercela, nggak ada cacatnya sedikit pun, dan yang mana anak domba jantan itu dikorbankan dalam upacara tersebut. Itu semua kan tipe. Itu semua adalah tipe di dalam perjanjian lama. Dan semua itu digenapi di dalam kematian Kristus. Penyaliban Kristus menggenapi itu semua. Jadi ada peran Yesus di sini sebagai antitipenya. Yesus itu antitipe dari korban-korban perjanjian lama itu. Antitipenya sudah datang, maka tipe-tipenya itu harus disingkirkan. Dan inilah yang disebut tipologi di dalam kitab suci. Yesus itu bukan betul-betul anaknya domba. Anaknya domba dilahirkan dari domba. Bukan. Yesus anak domba itu gelar bagi dia. Amin ya.
Kalau teman-teman sudah mengerti ini akan sama dengan Yesus disebut firman. Yesus disebut firman. Itu bukan dia betul-betul kalimat Allah yang jadi manusia. Itu gelar kehormatan bagi dia. Kalian harus tolak ajaran bahwa Yesus itu kata-kata. Tolak ajaran itu, buang ajaran itu. Itu bukan ajaran Kristen. Yesus ucapan Allah yang jadi manusia ini ajaran apa ini? Ajaran ini kalau ditekankan secara terus-menerus, ini akan mengaburkan fakta bahwa Yesus itu anak Allah. Ajaran ini, fakta kitab suci ini akan dibuang oleh doktrinasi semacam ini yang diajarkan oleh orang-orang tadi itu. Ajaran dasar Kristen bahwa Yesus adalah anak Allah akan disangkal secara bawah sadar, secara di luar kesadaran kalian, secara halus sekali. Itu akan disangkal oleh doktrin-doktrin semacam ini yang diajarkan oleh orang-orang tadi, yang saya sebut tadi. Karena pikiran mereka itu sudah terdoktrinasi bahwa esensi Yesus prainkarnasi itu kata-kata Allah. Itu kata-kata, ucapan, kalimat, bunyi, suara, dengung dari omongan Allah. Jadi kalau Allah lagi ngomong, bunyi suaranya, getaran vibrasi dari nada bicaranya itu. Nah, itulah eksistensi Kristus. Kalian jangan percaya sama ajaran begini. Jangan dipercaya. Jadi kalau Yesus itu dimengerti sebagai firman, kata-kata seperti itu, bunyi suara seperti itu, maka konsekuensi teologisnya, bagaimana Yesus disebut anak? Impact teologis dari ajaran seperti ini adalah Yesus itu bukan anak Allah. Dia bukan anak Allah. Seperti yang Bambang Nursena bilang tadi itu, Yesus disebut anak, itu kiasan. Berkali-kali dia ngajarin begitu. Kalian jangan terima ajaran dia itu ya. Yesus disebut anak, itu bukan kiasan. Dia betul-betul anak, jauh dari kekekalan sana. Dia sudah adalah anak. Dan memang ini bukan anak biologis, seperti manusia. Kalau kita manusia, itu anak biologis. Orang tua kita menikah, lalu kita lahir sebagai anak. Itu anak biologis. Tapi Yesus anak Allah, itu bukan anak biologis. Dia sungguh-sungguh anak. Dia sungguh-sungguh adalah anak. Dan kitab suci mengatakan, dia sudah ada di dalam dekapan Bapa sebelum semua kita ada, bahkan sebelum dunia terciptakan. Sebelum itu semua, Yesus sebagai anak sudah ada dalam dekapan Bapa. Bagaimana Allah Bapa memeluk omongannya sendiri? Ini tidak masuk, ini ajaran yang ngawur sekali. Ini saya kutip ada kalimatnya dari Pendeta Budi Asali ya. Ada satu ahli teologi yang mengatakan bahwa sebaiknya kata itu tidak diterjemahkan. Sama seperti kata Mesias dan kata Kristus. Kalau diterjemahkan, itu menjadi yang diurapi. Tapi tidak. Dalam kitab suci, tetap digunakan Mesias. Tetap digunakan Kristus. Kalau bicara soal kata-kata Allah, memang boleh diterjemahkan. Tapi pada waktu itu menjadi suatu gelar bagi Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1, itu lebih baik tidak diterjemahkan. Jadi itu pandangan saya tentang Yesus. Bukan kata-kata Allah jadi manusia. Karena kalau gitu, itu non-pribadi. Dia sudah adalah anak Allah ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi yang diutus itu anaknya, bukan firmannya. Jelas ya? Yang diutus itu anaknya, bukan firmannya, bukan kata-katanya.
Gak ada itu ajaran Alkitab. Kata-kata Allah jadi manusia. Lalu ditopang oleh roh Allah, itu gak ada itu. Yesus, sang pribadi kedua Allah Tritunggal, ini memang dia sudah anak, jauh ke belakang sana. Allah Bapa memperanakan anak secara abadi. Proses memperanakan ini adalah suatu tindakan yang hanya dilakukan satu kali dan sudah selesai, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Ini adalah tindakan terus-menerus. Dan ini adalah puncak doktrin Trinitas. Kalau kamu menjelaskan Yesus menurut pengertian sabda Allah yang menjadi manusia dengan maksud hati, supaya Injil yang kamu beritakan ini bisa diterima dalam benak orang secara logik, maka di sini saya berpendapat yang kamu lakukan itu adalah tindakan mengubah Injil. Kamu mengubah Injil, kamu mengedit Injil Kristus menjadi Injil yang berbeda. Dan andai bila pada akhirnya apa yang kamu beritakan itu diterima oleh mereka, maka Injil yang mereka terima itu sudah menjadi Injil yang lain. Itu bukan Injil lagi, itu Injil yang berbeda. Yang mereka terima itu adalah Injil yang lain. Dan tindakan pemberitaan Injil yang berbeda ini itu sudah dianatema oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Lihat Galatia 1 ayat 6 ya. Hanya ada satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Injil yang lain ini itu bukan Injil. Ya, itu bukan Injil. Injil yang lain ini sebetulnya bukan Injil. Dan Injil yang lain ini itu akan mengacaukan kamu. Mengacaukan pandangan keimanan kamu. Dan ini sifatnya memutarbalikkan Injil Kristus. Injil Kristus sudah diputarbalikkan oleh si pemberita-pemberitanya itu. Maka itu mengacaukan kamu. Karena sebetulnya itu bukan Injil, tapi Injil yang lain. Tapi sekalipun malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang lain itu kepada kamu, dia terkutuk. Si malaikat itu terkutuk kalau dia beritakan Injil yang lain. Lalu dia ulangi sekali lagi di ayat 19-nya ya. Di ayat 9-nya. Kalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari apa yang telah kami terima, terkutuklah dia terkutuk. Jadi di ayat 9-nya itu dia ulangi lagi nih, kalau ada orang datang kepada kamu memberitakan Injil yang lain, Injil yang berbeda, dia terkutuk. Siapa yang terkutuk? Si pemberita Injil itu, si pembawa Injil itu, dia terkutuk. Apakah kamu mau menjadi orang yang terkutuk seperti ini? Kamu mau menjadi orang terkutuk?
Apakah kamu mau menjadi salah satu golongan orang yang dikutuk oleh Rasul Paulus? Injil itu harus murni, tidak boleh kamu edit-edit. Kata terkutuk di sini ya. Kata terkutuk di sini dan di sini itu dua-dua tertulisnya dalam teks Yunani, anatema. Kalau Rasul Paulus sudah menganatema pengabaran Injil lain, Injil yang berbeda ini, berarti perbuatan ini memang dianggap terkutuk sekali. Terkutuk. Luar biasa terkutuknya. Ini tidak akan terkutuk. Perbuatan terkutuk yang dilarang amat sangat keras. Ini Injil yang lain. Saya tahu ayat di atas itu berbunyi di atas latar belakang iman, keselamatan plus perbuatan. Saya tahu itu. Ini Injil sesat memang. Iman keselamatan itu plus perbuatan. Ini Injil sesat. Tapi kalau Yesus yang kamu beritakan itu adalah kata-kata ucap, ya ini pasti bukan Injil Kristus. Ini bukan berita Injil yang disingkapkan dalam kitab suci. Kita nggak boleh mengubah isi dari perkataan Injil untuk menyesuaikan sebab akibat supaya banyak orang menerima Injil dan lalu diselamatkan. Itu tidak boleh. Itu justru perbuatan terkutuk. Makanya Rasul Paulus menganatema, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, anatema dia. Sekali lagi kukatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, anatema dia. Jadi model penyiaran Injil yang berbeda, ya, model penyiaran Injil yang berbeda, ini dianatema oleh Rasul Paulus sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian banyak orang Kristen. Khususnya orang-orang yang tadi saya sebut tadi itu. Saya katakan sekali lagi, kita tidak boleh mengubah perkataan Injil untuk menyesuaikan sebab akibat supaya banyak orang menerima Injil dan lalu diselamatkan. Itu justru adalah perbuatan terkutuk. Amin ya. Jadi kita semua udah tahu betapa berbahayanya metode pengkabaran berita Injil yang berbeda ini. Ini bahaya sekali. Jadi kalau kalian dengar pengajar-pengajar yang sangat menekankan secara ekstrim, secara frontal, bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia, kalian jangan dengerin. Jangan kalian dengerin. Kalian jangan percaya sama ajaran-ajaran begitu. Pengajar-pengajar seperti ini, entah mereka sadar, entah mereka tidak sadar, mereka itu mencoba membuat ajaran baru di sini, membuat Injil yang berbeda, bahwa Yesus bukan anak Allah. Yesus bukan anak Allah. Ini impact dari ajaran mereka. Mereka mencoba membuat ajaran yang baru, membuat Injil yang berbeda, bahwa Yesus bukan anak Allah. Tapi ini tersamarkan sekali. Ini sangat tersamarkan. Ajaran bahwa Yesus itu bukan anak Allah, ini tersamarkan sedemikian canggih, sehingga banyak orang tidak berani menolak ini. Ajaran ini membuat banyak orang tidak sadar kalau mereka itu sedang didoktrinasi bahwa Yesus memang aslinya bukan anak Allah. Ini bahaya sekali. Kalian tuh harus memilih. Mau percaya Yesus itu anak Allah, atau mau percaya Yesus itu kata-kata. Kalian harus memilih. Kalian mau percaya yang mana? Yesus anak Allah, atau Yesus itu kata-kata? Kalau kalian percaya Yesus anak Allah, berarti dia bukan kata-kata. Kalau kalian percaya Yesus kata-kata, otomatis Yesus bukan anak Allah.
Kalian pilih mana? Kalau saya jelas pilih yang pertama tadi. Yesus anak Allah. Karena inilah penyingkapan dari kitab suci. Ini ajaran Kristen. Kalau ajaran mereka itu bukan ajaran Kristen. Bukan, itu pasti bukan ajaran Kristen. Tebakan saya. Itu adalah ajaran turunan dari ajaran kuno yang sudah lama. Yang namanya dynamic monarchianism. Ajaran monarchianism ini kan mono dan archein. Ini artinya single ruler, pemerintahan tunggal. Ajaran ini menekankan keesaan dari Allah sampai mengorbankan kejamakannya. Ajaran ini diajarkan oleh orang yang namanya Artimun, yang lahir di Syria. Nah, si Bambang Nursena itu juga dari Syria. Kok mirip ya? Apakah asal usulnya dari sana? Lalu pengajar dari dynamic monarchianism ini yang paling terkenal itu bernama Paul of Samosata. Dia ini seorang bishop, uskup dari Antioquia, Syria. Dia juga Antioquia, Syria. Bambang Nursena itu Syria juga. Kenapa bisa mirip seperti ini? Dan kenapa bisa cocok seperti ini? Jadi memang kecondongan dugaan saya memang terarah ke situ. Bahwa ini adalah anak cucu dari ajaran yang dikembangkan oleh Paul of Samosata itu. Jadi Tritunggal yang lain yang mereka ajarkan selama ini itu pasti bukan Tritunggal. Jelas ini bukan Tritunggal. Mereka mengajarkan sesuatu yang lain. Tapi mereka bersembunyi di balik judul Tritunggal. Oke ya. Kalian jangan pikir saya lakukan ini dengan maksud hati supaya pengen viral. Tidak. Saya justru saya ini tidak ingin terkenal. Saya tidak mau jadi orang terkenal yang viral di mana-mana. Banyak kali saya kemukakan kritik terbuka seperti ini. Saya tidak pernah lakukan semua sejauh ini untuk cari nama, untuk cari muka, supaya terkenal. Tidak sama sekali. Saya mau lakukan ini demi Kristus. Menegakkan kebenaran Injil. Semua saya lakukan demi Kristus. Jadi untuk kesekian kalinya, saya suarakan kepada kalian semua, teman-teman saya yang terkasih, jangan kalian percaya ajaran begitu. Yesus itu bukan kata-kata Allah, tapi Yesus adalah anak Allah. Dia betul-betul anak sungguh-sungguh, anak kekekalan. Itulah Yesus Kristus, pribadi Allah anak prainkarnasi. Inilah yang Alkitab katakan tentang kebagaimanaan Yesus itu. Tinggalkan Tritunggal yang lain ini. Amin untuk firman Tuhan.